Munduran aja, munduran. Agak mundur dikit ya. Dapat semuanya, dapat semua. Munduran. Boleh jongkok di bawah, boleh tuh. Biar api jongkok di bawah, nggak apa-apa. Stop ya, stop ya. Bang. Masuk aja nih. Ke sini ya, Bang. Ini cukup. Pakai aja, Bang. Kum. Iya. Oke, 1, 2, 3. Sudah semuanya? Ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media dan wartawan yang ada di sini. Jadi saya kesini ingin melaporkan akun-akun buzzer yang beberapa hari ini menyerang saya. Ya, kalau urusan saya pribadi diserang, saya nggak peduli ya. Tapi ini urusannya adalah menyangkut almarhum ayah kita, ayah kami, ayah saya. Begitu juga dia menyerang anak saya, anak-anak saya. Nah itu saya tidak terima. Nah saya datang ke sini untuk mencari tahu sampai ketemu siapakah yang melakukan itu. Sampai ketemu. Oke, urusannya apa dengan artinya dengan ada perkataan yang tidak baik terhadap Bapak? Ya, silakan tanyakan pada buzzer-buzzer itu, gitu. Ini buzzer yang dibayar untuk menjelekkan saya, memfitnah keluarga saya, mengatakan macam-macam. Dan ini menyangkut anak saya. Jadi ya itu yang saya tidak suka. Kalau memang kalian berani, ya langsung aja datengin saya. Ngapain harus pakai buzzer? Ngapain harus bayar buzzer gitu? Dari kapan mungkin Tola mulai ada serangan-serangan seperti itu? Kenapa? Dari kapan? Sejak kapan? Baru aja. Nah lucunya Sejak rilis ini adik saya. lagu Bahaya yang di attack semuanya ke video-video lagu dan YouTube lagu Bahaya oleh yang baru. Sejak tanggal 11 Oktober. Bola tadi kan dibilang buzzer nih, berarti ada indikasi ada orang di balik ini yang. Nah itu dia akan saya temukan. Saya akan temukan, cari sampai dapat dia. Udah ada kecurigaan mungkin siapa? Sudah ada, tapi kita lihat aja. Dari kalangan artis juga apa gimana mungkin? Mungkin mantan suami saya mungkin. Dari kalangan artis juga atau Kecurigaan gimana? siapa? Kecurigaan itu? Belum tahu. Ini kita cari tahu. Ada berapa akun Baula? Saya nggak tahu buzzernya banyak. Dia niat sekali itu, nyerangnya niat sekali. Dan pada saat launching single terbaru saya Bahaya. Gitu. Ya mungkin kakaknya Mbak Ola. Adik saya. Adik Mbak Ola seperti apa sih? Saya nemenin aja ke sini karena udah ngina keluarga kita ya, kita semua satu keluarga pasang badan lah. Terutama karena anak-anak ya. Kita kalau sampai anak-anak itu di tag atau di komen itu juga kan ada hak perlindungan anak ya. Dan kita juga nggak mau sampai anak-anak itu kena ke mentalnya gitu. Makanya kita berada di sini hari ini. Tapi sejauh ini seperti apa anak-anak? Ya untuk saat ini untuk anak-anak saya nggak tahu. Mungkin Sean yang sudah besar tahu ya. Ya anak-anak kecil kami, anak saya dan Aufar, begitu juga anak saya dengan ya si Sean, ya dia tahu. Ya pastilah sakit hati ya. Dan mudah-mudahan dia kuat untuk menjalani ini. Kalau saya sih kuat. Kayak saya mau dibully mau di apa sih, saya nggak peduli. Tapi ini urusan anak, saya nggak terima. Saya akan cari kalian siapa buzzer-buzzernya sampai ketemu. Baula, mungkin tadi kan terkait ini kan serangan ini muncul ketika launching single itu. Iya. Terkait ada berarti terkait dengan apa namanya persaingan di industri. Oh saya nggak tahu. Mau persaingan atau nggak tahu. Itu pribadi atau nggak saya nggak tahu. Makanya saya akan temukan. Dan saya yakin polisi cyber di sini, polisi yang ada di sini akan membantu saya dengan sepenuh hati. Dan saya tahu itu akan saya detect secepat-cepatnya. Gitu. Nah, komentarnya lebih ke lagu atau ke fisik atau ke apa sih sebenarnya? Lebih ke penghinaan, fisik. Ya apalah penghinaan. Gitu. Seperti apakah komentar Kak? Kenapa? Contohnya mungkin contoh penghinaannya seperti apa mungkin? Gak perlu saya contohin deh. It's personal. Kalau attack cuman kayak lagunya jelek, ininya itu. Netizen punya pendapat ya. Ini buzzer, saya tahu ini buzzer yang dibayar. Artinya sampai ke Instagram pribadi juga, anak-anak pun atau gimana? Yes. Iya. Sebenarnya Kurang fisik katanya. Fisik kan bagus. Kalau
apakah Bang Alvar juga ikut kena bulian-bulian itu atau seperti apa? Alhamdulillah enggak. Saya sini kan sebagai ibunya anak-anak saya, terus anak-anak saya juga ini kan, saya bantu sini, datang sini bantuin. Itu dulu ya, saya mau laporkan. Siap. Nanti saya kita Kita lagi siap. Thank you. Oke ya, makasih ya atas semuanya. Pala. Berarti wawancaranya di sini dong, nggak di sana. Yang memang melakukan tindakan seperti ini. Laporannya apa Mbak Ola? Yang pasti salah satu poinnya pencemaran nama baik. Fitnah dan diundang-undang. Ada berapa akun yang dilaporkan oleh? Adalah beberapa. Sedikit mengulas yang dilakukan akun tersebut apa sih Pak? Memberi ujaran kebencian seperti apa? Ya hujatan-hujatan aja. Ya yang saya nggak terima ya itu. Kalau hujatan terhadap saya nggak peduli. Tapi kalau sudah menyangkut almarhum ayah saya ya, yang sudah meninggal, yang sudah nggak ada, itu udah nggak lucu. Dan apalagi ini anak-anak saya, anak-anak yang saya lahirkan gitu. Kemudian sampai gede, terus tiba-tiba dihina, dikatain, oh saya nggak terima, saya akan hadapi dia. Jadi kalau misalnya akun-akun tersebut gitu, ya datengin aja saya. Kalau nggak suka sama saya, datengin, samperin, mau apa, kalian mau apa, gitu. Kalau urusan saya gitu. Jangan bawa-bawa lah. Jangan bawa-bawa anak-anak gitu. Saya juga nggak hidup dari kalian. Kenapa mesti hancurin dengan mencoba buzzer? Ya kalau punya nyali datang, jangan bayar buzzer dong, datengin gua gitu. Kata-kata seperti apa mungkin? Sendiri akunnya apa buzzernya apa orang di balik buzzernya? Orang di balik buzzer ya dong udah pasti. Berarti orang yang bayar buzzer itu dong. Sudah ada nama terlapornya apa dalam Kita lihat aja. Ya, kalau memang nyali ya datengin saya langsung. Enggak usah pakai bayar buzzer. Gimana awal mulanya sampai akhirnya bisa terjadi? Ya gitu, dia mungkin mencari timing yang tepat pada saya single saya keluar, pada saat single saya keluar di tanggal 11 Oktober tersebut. Kemudian saya muncul, yang saya pikir tadinya netizen, tapi sama sekali alhamdulillah netizen di situ menyambut baik single saya karena memang karya saya yang saya buat sendiri tanpa investor, tanpa saya benar-benar melakukan kerja keras ya buat saya sendiri, karena di sini ada saya single mother dengan 3 anak gitu ya, saya kerja keras untuk saya sendiri. Terus tiba-tiba ada orang lain yang apa maksudnya kalau nggak suka, kalau apa gitu, apa yang buat, makanya saya bingung gitu, nggak tahu motifnya tuh apa. Tapi mendingan kalau misalnya nggak suka datengin saya, ada apa gitu. Tapi kamu menyangka nggak sih orang ini melakukan itu terhadap kamu, atau awalnya teman dekat atau apa? Ya mungkin nggak, saya nggak tahu, belum tahu. Saya nggak mau di sini suzon, saya nggak mau juga di sini berpikiran berasumsi karena saya bukan tipikal yang ini kira-kira ini ya, kira-kira saya nggak suka itu gitu. Saya nggak suka dengar katanya. Saya harus punya bukti. Saya semuanya harus punya bukti. Apapun itu. Apa yang dilakukan sama teman saya ini saya punya bukti. Kemarin apa yang dilakukan kejahatan sama teman saya ada bukti rekamannya. Saya ini semuanya ada bukti chatnya. Semuanya ada bukti. Nah, saya pengen tahu itu. Saya bukan tipikal yang katanya lu begini-begini lah. Apa katanya gitu. Apa semua bisa ngomong katanya kok gitu. Saya bisa ngomongin katanya nih, manajer saya ngambil duit misalnya ya. Itu bisa. Ya maksudnya kan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau yang namanya katanya ngapain didengerin gitu.